Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kita ada di Oktober 2016. Tuhan Yesus ajaib. Amin Bapak Ibu. Dan satu pilihan yang tepat Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pada sore hari ini telah ambil. Ketika cuaca di luar sana tidak bersahabat, namun Bapak Ibu dengan pertolongan Tuhan tetap memilih untuk hadir, untuk bersekutu di dalam rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dan pilihan sejak kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah memberikan kepada manusia yang namanya kehendak bebas. Dan di dalam kehendak bebasnya itu, manusia mempergunakan untuk menentukan pilihan di dalam kehidupannya. Sehingga saya yakin bahwa setiap Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini tidak ada yang terpaksa. Amin. Tidak ada yang terpaksa untuk hadir di dalam setiap ibadah atau persekutuan kita. Salah satu alasan adalah bahwa sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ataupun sepanjang hidup kita, Bapak Ibu telah merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Itu menjadi alasan utama. Itu menjadi alasan kenapa Bapak Ibu dan saya sore hari ini memilih untuk berada di rumah Tuhan. Dan melihat ke belakang Bapak Ibu, termasuk peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa, yang tercatat di dalam Kejadian pasal 3 merupakan contoh besar tentang pilihan yang telah diambil oleh manusia. Pilihan Bapak Ibu. Pilihan memiliki pengertian yang dipilih atau hasil dari memilih itu. Sedangkan kata memilih itu memiliki arti menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan. Mungkin itu selera ataupun sebagainya Bapak Ibu. Memilih juga memiliki arti mencari atau memisah-misahkan mana yang baik dan benar. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sampai detik ini pula, kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya pilihan. Kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya pilihan. Mulai Bapak Ibu dan saya membuka mata tadi pagi, sampai saat ini entah berapa ratus, berapa ribu pilihan yang Bapak Ibu ambil di dalam kehidupan ini. Mulai dari hal yang sepele, mulai dari hal yang sederhana. Mungkin ibu-ibu yang pagi hari membuka mata langsung berpikir, hari ini saya akan memilih apa untuk menu suami yang terkasih atau anak-anak yang saya sayangi. Memilih Bapak Ibu. Yang bapak-bapak dalam keseharian berangkat kerja, memilih lewat jalan mana ini supaya tidak macet. Harus memilih. Yang anak-anak hari ini mau ketemu siapa, mau main dengan siapa, memilih. Itu di dalam hal-hal jasmani. Lalu bagaimana dengan hal-hal rohani kita Bapak Ibu? Terlalu banyak pilihan. Mulai membuka mata, memulai hari, apakah Bapak Ibu mau berdoa atau tidak, itu pilihan. Tuhan tidak pernah paksa saya ataupun kita, kamu harus berdoa. Apakah hari ini saya mau membaca firman Tuhan atau tidak? Itu pun pilihan saya dan kita semua. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dengan demikian, selama kita hidup tidak akan lepas dari yang namanya pilihan. Dan hidup ini adalah pilihan. Sore hari ini saya membawakan renungan dengan judul pilihan
umat pilihan. Pilihan, umat pilihan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan belajar kebenaran-kebenaran yang harus kita perhatikan ketika Bapak, Ibu, dan saya menentukan yang namanya pilihan dalam hidup kita. Kebenaran yang pertama yang saya mau bagikan, pilihan. Pilihan yang Bapak, Ibu, dan saya ambil. Pilihan yang saya ambil. Pilihan yang Bapak, Ibu ambil. Menunjukkan identitas kita. Mari buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Siapakah kita itu? 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, mulai demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, siapa saya, siapa Bapak Ibu di hadapan Allah? Firman Tuhan mencatat bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Amin. Katakan di samping kanan, samping kiri kita, kita adalah umat kepunyaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Identitas yang harus Bapak, Ibu, dan saya sadari bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Bapak, Ibu yang Tuhan kasihi, betapa bangganya seseorang yang terpilih untuk mewakili mungkin kotanya, mungkin negaranya, menjadi duta dari bangsanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, beberapa waktu yang lalu tetangga di dekat rumah kami melalui grup perkusi anak-anak muda mewakili kota Surabaya ini untuk menjadi tim promosi anti narkoba di Korea, Bapak Ibu. 5 anak muda dan salah satunya adalah anak Tuhan, Bapak Ibu. Dan betapa bangganya anak ini atau tim ini mewakili kota Surabaya. Mereka begitu disambut, dihargai, para dewan, ibu wali kota disambut sedemikian rupa. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Adakah kebanggaan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah? Amin. Saya dan kita semuanya adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, supaya memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia. Atau adakah di antara kita yang malu jika ada orang lain mengetahui identitas kekristenan, Bapak Ibu? Ataukah kita bersikap, kalau di rumah mau makan doa, tapi kalau kita makan di tempat umum, toleh kanan, toleh kiri, ada orang atau enggak? Nanti takut saya diketahui saya Kristen. Apakah malu kita, Bapak Ibu? Tentu tidak. Tentu tidak, Bapak Ibu. Betapa bangganya Bapak, Ibu, dan saya menjadi umat Allah. Bapak, Ibu, dan saya terpilih untuk menjadi kepunyaan Allah. Bapak, Ibu diangkat, diadopsi menjadi anak Allah. Dan kata kepunyaan di sini, Bapak, Ibu, kata kepunyaan di sini memiliki arti yang pertama bahwa umat yang mendatangkan keuntungan. Amin. Apakah Bapak, Ibu sungguh beruntung memiliki Tuhan Yesus?
Amin. Percaya pada Yesus itulah untungku. Amin. Ada yang rugi ikut Tuhan Yesus? Ada yang rugi? Tidak ada. Betapa untungnya. Pengertian yang kedua, kata ini juga menunjuk kepada perolehan sesuatu yang sangat-sangat diinginkan. Sesuatu yang sangat-sangat diinginkan. Itulah kehidupan kita. Dan kata ini juga berarti perlindungan atau keselamatan, Bapak Ibu. Dan di dalam penulis kitab Ibrani, kata ini diterjemahkan dengan beroleh hidup yang dibedakan dengan binasa. Itu saya, itu kita di hadapan Allah, umat kepunyaan Allah. Dan Bapak Ibu, di dalam pilihan kita kembali. Harus kita ingat bahwa Bapak, Ibu, dan saya menjadi berarti karena Bapak, Ibu, dan saya satu di antara anak-anak Allah. Bukan karena apa yang telah Bapak, Ibu capai. Bukan Bapak, Ibu yang memilih, tetapi Allah yang memilih. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pilihan Allah atas setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saya tidak terjadi tiba-tiba, tidak terjadi ujuk-ujuk begitu saja. Tetapi memang Allah telah memilih Bapak, Ibu, dan saya sebelum dunia dijadikan. Dan pemilihan Allah atas hidup kita membawa sebuah konsekuensi hidup kita. Bahwa umat pilihan Allah tidak asal hidup. Umat pilihan Allah tidak sembarangan hidup. Umat pilihan Allah tidak sembrono dengan hidupnya. Di dalam hal pilihan, identitas kita menuntut perilaku tertentu. Identitas Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak Tuhan menuntut perilaku tertentu. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah terpancar dari pilihan yang Bapak, Ibu ambil dalam kehidupan kita. Contoh-contoh sederhana. Di manakah Bapak, Ibu, dan saya bekerja? Bapak, Ibu harus memilih. Siapakah pasangan hidup saya? Betul Bapak, Ibu memilih Bapak, Ibu? Tidak asal-asalan? Apakah aku akan setia melayani Tuhan? Itu pilihan Bapak, Ibu. Apakah langkah-langkah penyelesaian saya atas masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan saya, menunjukkan identitas saya sebagai umat pilihan? Sekali lagi, itu adalah pilihan. Dan Bapak, Ibu yang Tuhan kasihi, ketika Bapak, Ibu menjadi umat pilihan Allah, maka seharusnya identitas Bapak, Ibu, dan saya terpancar sekali lagi dari pilihan yang Bapak, Ibu ambil saat ini. Bapak, Ibu yang Tuhan kasihi, umat pilihan Allah tentunya akan tetap memilih untuk hadir sekalipun cuaca tidak bersahabat. Amin. Umat pilihan Allah akan mengutamakan jam-jam persekutuan daripada kondangan, Bapak, Ibu. Tidak salah kondangan, tetapi biarlah Bapak, Ibu, dan saya memilih mengatur waktu dengan bijak. Tapi ada begitu orang anak Tuhan yang mudah menjawab sepele, kenapa Bapak, Ibu kok tidak hadir ibadah? Oh, kondangan Pak, dengan rasa tidak bersalah begitu. Rasanya maaf, bukan karena saya seorang pelayan Tuhan bahwa hari Minggu saya harus di gereja. Tidak, tetapi mulai dari dulu itulah disiplin yang ada di dalam rumah tangga orang tua kami. Bahwa hari Minggu harus ada di rumah Tuhan. Amin Bapak, Ibu. Bagaimana Bapak, Ibu mendidik anak-anak, itu pilihan Bapak, Ibu.
Itu pilihan Bapak Ibu. Itu menunjukkan identitas Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak kita apakah hidup mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Itu pilihan Bapak Ibu. Tuhan berikan hak itu kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, setiap pilihan kita sekali lagi harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah umat pilihan Allah. Ada contoh-contoh bahwa anak Tuhan salah memilih. Anak Tuhan salah memilih. Apakah Tuhan salah? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah salah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai umat pilihan itu dengan identitas sebagai anak Allah memilih yang terbaik? Amin, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Pilihan kita harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Orang-orang yang telah diselamatkan. Cara penyelesaian masalah Bapak Ibu dan saya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Cara Bapak Ibu bersikap, cara Bapak Ibu bertutur kata, cara Bapak Ibu bersosialisasi harus menunjukkan identitas sebagai anak Allah. Amin. Identitas itu tidak hanya nampak ketika Bapak Ibu dan saya ada di rumah Tuhan ini. Mulai keluar dari pintu rumah Tuhan ini, mulai keluar dari pintu gerbang, Bapak Ibu dan saya tetap anak Allah. Kapanpun, dimanapun Bapak Ibu dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Hiduplah sebagai umat kepunyaan Allah di dalam pilihan-pilihan kita. Yang kedua, pilihan kita akan menentukan keadaan kita. Pilihan Bapak Ibu dan saya akan menentukan kita. Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam kitab Kejadian sebagai salah satu contoh. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya hanya membacakan ayat yang ke-11 untuk mengingatkan peristiwa ini kembali kepada Bapak Ibu. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Kejadian pasal 13 ini mencatat peristiwa perpisahan antara Abraham atau Abram dengan keponakannya Lot, Bapak Ibu. Dengan keponakannya. Waktu Abraham dipanggil Tuhan meninggalkan negerinya Ur di tanah Kasdim, keponakan Abram ini ikut Bapak Ibu. Dan Abraham diberkati Tuhan, demikian pula dengan Lot keponakannya diberkati Tuhan. Dan saking banyak harta benda mereka, saking banyak domba-domba mereka, maka terjadi perkelahian antar gembala Abraham dan Lot, sehingga Abraham berbicara berembuk dengan Lot, bagaimana baiknya ini supaya perkelahian ini tidak terjadi. Lalu dalam Kejadian pasal yang ke-13 ini Bapak Ibu, Abraham mempersilahkan kepada Lot untuk memilih. Silahkan Lot pilih, silahkan kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, saya akan ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya akan ke kanan. Dan menurut pemandangan Lot, di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan mencatat, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Dan catatan tambahan menyatakan bahwa hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini adalah sebuah contoh pilihan seorang manusia. Abraham mempersilahkan kepada Lot untuk memilih.
Dan Lot dengan mata jasmaninya lebih memilih lembah Yordan, yang memang di dalam penglihatan jasmani subur seperti taman Tuhan, Bapak Ibu. Seperti tanah Mesir, tetapi di sana ada Sodom dan Gomora, dan firman Tuhan mencatat sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dalam menentukan pilihan, Lot tidak melihat ke depan. Lot tidak melihat ke depan bahwa ada sesuatu yang berbahaya di depan sana. Lot hanya melihat dengan mata jasmaninya, bukan dengan mata rohaninya. Sampai pada akhirnya, pada Kejadian pasal yang ke-19, Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora. Dan apa yang dibawa oleh Lot? Istrinya pun tidak bisa dibawa karena menoleh dan menjadi tiang garam. Hanya dengan 2 orang anak perempuannya. Dan ada kisah yang tidak baik kalau Bapak Ibu membaca. Memasuki lembah Yordan dengan begitu banyak harta. Tetapi keluar dari sana hanya orang saja, Bapak Ibu. Hanya orang saja. Itu pilihan yang diambil oleh Lot. Itu pilihan yang diambil oleh Lot, menentukan keadaan Lot di waktu-waktu mendatang. Sementara Abraham yang seolah-olah ngalah dengan keponakannya ini. Abraham memilih mengalah dengan Lot dan memilih untuk percaya kepada janji Allah. Sampai akhirnya Abraham tetap dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, keadaan Bapak Ibu dan saya, keadaan kita hari ini merupakan pilihan kita di waktu-waktu lalu. Keadaan Bapak Ibu dan saya hari ini merupakan pilihan, hasil dari pilihan yang Bapak Ibu dan saya pilih sekian waktu lalu. Mau jadi apa kita? Di waktu mendatang mau jadi apa kita? Pilihan hari ini kita menentukan. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Pilihan, Bapak Ibu, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Tuhan tidak pernah memaksa, sekali lagi, tetapi apa yang kita pilih, itulah yang menentukan keadaan kita kelak. Dan patut kita sadari bahwa kita manusia tidak tahu apa yang terbaik. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tetapi kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 11 menolong Bapak Ibu dan saya. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah
dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dengan pertolongan Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita dimampukan untuk memilih yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal yang terpenting ketika kita memilih sesuatu adalah apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Apakah itu sesuai dengan firman Allah atau tidak. Bagaimanakah umat pilihan Allah atau kita mengetahui kehendak Allah? Jelas melalui firman Allah. Melalui firman Allah. Kalau sudah tidak sesuai dengan firman Allah, jangan ditawar-tawar. Kalau sudah tidak sesuai dengan firman Allah, jangan ditawar-tawar, Bapak Ibu. Kalau Bapak, kalau ibu-ibu belanja, mungkin ada kepuasan tersendiri kalau bisa ngenyang, bisa nawar, Bapak Ibu. Walaupun cuma selisih 500 rupiah, wis tak nyang aku lego. Tetapi di dalam hal ketaatan firman Tuhan, jangan tawar-menawar. Jika memang ini sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan teruskan. Enak atau tidak enak, kalau itu firman Tuhan harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ada contoh-contoh yang salah, yang kadang-kadang anak Tuhan sudah ingatkan. Dalam pasangan hidup, terlalu menyepelekan status identitas sebagai umat kepunyaan Allah. Mungkin seseorang begitu mudah mengatakan, "Ndak apa-apa, cuma untuk dicatat saja. Setelah itu besok saya juga ke gereja." Ada terjadi Bapak Ibu. Ndak apa-apa saya menikah dengan pasangan saya yang tidak di dalam Tuhan. Ndak apa-apa saya mengucapkan kalimat itu, tapi besok saya kembali ke gereja. Tidak Bapak Ibu. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari ini itu terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan tolong. Mungkin bagi seorang pemuda, seorang pemudi yang bergumul untuk pasangan hidup. Kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, berhentilah. Itu akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, dan jawaban Tuhan itu yang terbaik. Ingat bahwa kehendak Allah selalu yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasih, di dalam hal menentukan pilihan, manusia memiliki kehendak bebas. Sekali lagi, Allah tidak pernah memaksa, dan Allah tidak pernah menjadikan Bapak Ibu dan saya sebagai robot hidup, Bapak Ibu. Tidak. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai anak-anak Tuhan yang pada akhirnya getun, menyesal Bapak Ibu. Getun itu manggone neng buri Bapak Ibu. Menyesal itu ada di belakang. Kalau menyesal 1 jam ya ketika kita memasak beras tetapi kebanyakan air, itu cuma menyesal 1 jam Bapak Ibu. Kalau menyesal 1 hari, mungkin Bapak Ibu yang bekerja salah kostum, salah baju seragam, itu menyesal 1 hari. Kalau Bapak Ibu mungkin salah memilih model rambut kita, itu mungkin menyesal 1 bulan. Karena baru 1 bulan akan tumbuh panjang lagi rambut kita. Tapi salah memilih pasangan hidup, seumur hidup Bapak Ibu. Tuhan tolong bahwa yang terbaik ada pada kita, Tuhan sudah sediakan. Adalah pilihan Bapak Ibu dan saya. Adalah pilihan Bapak Ibu dan saya mau menjadi orang Kristen yang biasa atau sungguh-sungguh. Itu pilihan Bapak Ibu dan saya yang akan menentukan keadaan kita. Apakah Bapak Ibu mau menjadi pelayan Tuhan atau menjadi penonton saja?
Itu adalah pilihan Bapak, Ibu, dan saya. Apakah saya mau menjadi pendorong untuk pekerjaan Tuhan ataupun perongrong pekerjaan Tuhan? Tipis sekali bedanya Bapak, Ibu. Itu pilihan kita. Ketika Bapak Ibu menentukan pilihan, biarlah Tuhan tolong. Pilihan yang hari ini Bapak Ibu dan saya ambil akan menentukan keadaan kita di waktu mendatang. Sebuah peristiwa nyata yang terjadi ketika orang-orang Yahudi mengalami masa yang mengerikan ketika mereka menjadi tawanan di kem-kem Nazi Jerman. Dan salah satu di antaranya adalah seorang yang bernama Viktor Frankl yang menerima, yang mengalami penganiayaan, yang mengalami penghinaan, yang mengalami siksaan. Dan semua keluarganya sudah tewas di kamar gas. Sementara itu Frankl sendirian dalam kelaparan dan ketelanjangan. Rasanya tidak ada harapan lagi yang masih tersisa bagi seorang Frankl ini. Ia pun larut di dalam keputusasaan dan seolah-olah hidupnya sudah berakhir sampai di situ Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya Frankl sadar bahwa ia sebenarnya bisa menentukan pilihan dalam hidupnya. Dan akhirnya ia memilih untuk bebas sekalipun berada di dalam penjara. Daripada memilih jiwanya terkurung dalam penjara Nazi. Pada akhirnya ia menjadi inspirasi bagi tawanan di sekitarnya. Bahkan ia menolong orang lain menemukan makna penderitaan mereka dan martabat mereka dalam keberadaan mereka di penjara yang menganiaya, yang menyiksa mereka. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu. Dan di dalam pilihan kita itulah akan menentukan menjadi seperti apa Bapak Ibu dan saya. Dan sekali lagi bahwa bukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, melainkan apa yang menjadi pilihan bagi setiap hidup kita. Apa yang menjadi pilihan atas setiap masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi? Apakah Bapak Ibu mau merenungi masalah itu? Apakah Bapak Ibu mau mengurung diri di kamar? Ataukah Bapak Ibu mau menyerahkan kepada Tuhan Yesus? Itu adalah pilihan Bapak Ibu dan saya. Apakah Bapak Ibu mau membawanya di dalam doa? Jika hari-hari ini materi HF berbicara tentang doa, saya pikir bukan sekedar materi yang akan kita habiskan, tapi adalah apakah hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang berdoa. Itulah pilihan Bapak Ibu. Dan pilihan hari ini menentukan keadaan kita kelak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pilihan Bapak Ibu dan saya berdampak kepada kekekalan. Pilihan Bapak Ibu dan saya berdampak kepada kekekalan. Jika Bapak Ibu membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ada satu pilihan yang harus manusia ambil. Satu pilihan yang terbesar. Di dalam Matius pasal yang ke-7. Sebagai umat kepunyaan Allah. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Firman Tuhan mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, satu pilihan yang terpenting adalah apakah Bapak Ibu mau hidup seturut dengan kehendak Allah atau tidak. Apakah Bapak Ibu mau mempersilahkan Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Pilihan kita mau mendengar suara Tuhan dan membukakan pintu agar Allah masuk dalam kehidupan kita atau tidak. Itu adalah pilihan kita yang akan berdampak
kepada kekekalan. Satu lagu sekolah minggu yang saya ingat ketika saya mempersiapkan ini. Di dalam dunia ada berapa jalan Bapak Ibu? Ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati selamanya. Tapi yang sempit jalan surga, jiwa berglori. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih? Mau jadi apa kehidupan kita? Pilihan hari ini menentukan keadaan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mengenai peristiwa tenggelamnya kapal Titanic pada malam hari April 1912. Kapal tersebut menabrak es yang mengapung dan tenggelam, Bapak Ibu. Itulah yang dituliskan dan diceritakan di dalam film. Lalu ada satu tim penyelam dan ilmuwan internasional yang menentang teori tersebut, Bapak Ibu. Dan dengan menggunakan gelembung suara untuk mengetahui di mana bangkai kapal itu. Lalu sekitar kedalaman 2,5 mil di bawah permukaan laut. Sangat mengejutkan Bapak Ibu, bahwa kapal Titanic kerusakannya hanya kecil. Gantinya menemukan robekan yang besar. Mereka hanya menemukan kerusakan kecil. Mereka hanya menemukan ada 6 celah yang relatif sempit pada ruang kedap air. Dan selanjutnya mereka menemukan ada paku keling yang menyebabkan kerusakan besar itu. Ternyata paku keling tersebut terbuat dari baja yang bermutu rendah, sehingga tidak bisa mencegah kerusakan yang kecil itu terjadi, sehingga kapal itu tenggelam. Bukan karena benturan dengan es, namun oleh karena paku keling yang kualitasnya sangat rendah, yang seharusnya bisa menyelamatkan kapal itu dari efek tabrakan tersebut. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pilihan-pilihan dalam perkara sederhana atau kecil bisa berdampak besar. Apalagi di dalam urusan kekekalan. Tidak ada pilihan lain. Ketika Bapak Ibu dan saya mempersilahkan Tuhan masuk menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, itu adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang berdampak kepada kekekalan. Pilihan Bapak Ibu saat ini bukan hanya menentukan keadaan Bapak Ibu dan saya di bumi, tetapi sampai kepada kekekalan nanti. Dan bukan situasi yang menentukan hidup kita, tapi pilihan kita. Pilihan kita. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus dalam akhir hidupnya pernah mengatakan, jadi mana yang harus kupilih? Tinggal di dunia ini ataupun pulang kepada Bapa. Mana yang harus kupilih? Sama-sama Rasul Paulus ingin bekerja untuk Tuhan. Tetapi Rasul Paulus memiliki kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Allah yang dia layani. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sadarilah bahwa hidup ini penuh pilihan dan akan selalu berisi pilihan. Pilihlah untuk hidup seperti jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Pilihlah untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Nikmati senyum kasih-Nya yang berkenan terhadap pilihan kita. Ataukah sebaliknya, kita bisa saja memilih yang tidak benar, lalu masuk ke dalam kehancuran ataupun kebinasaan kekal. Dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kita menentukan pilihan. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Pilihan kita hari ini menentukan keadaan kita. Dan lebih lagi, pilihan kita
berdampak kepada kekekalan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memilih Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.